Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Nurul Arfiani. Saya berasal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi, video ini saya buat sebagai salah satu tugas pemenuhan ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan IPS 1. Jadi, video ini akan membahas tentang satu kasus yang sedang viral di dalam dunia pendidikan. Jadi, ayo kita bahas kasusnya. Nggak kayak ketek. Menurut kalian, mengapa satu tamparan bisa mengguncang satu sekolah, bahkan mengguncang dunia pendidikan? Apakah ini tanda generasi muda semakin rapuh? Atau bukti bahwa cara kita mendidik sudah tertinggal zaman? Kasus ini terjadi di SMA 1 Cimarga, Lebak, Banten, di mana seorang siswa kedapatan merokok di sekolah dan ditampar oleh kepala sekolahnya. Orang tua yang tidak menerima lalu melaporkan kepala sekolah ini ke polisi. Kita bisa berdebat panjang siapa yang salah. Dan tak berhenti di situ, 630 siswa mogok belajar. Dan akhirnya, Gubernur Banten menonaktifkan kepala sekolah hanya demi meredam situasi ini. Ini gak holistik juga. Nah, belakangan, keduanya itu dikabarkan sudah saling memaafkan. Seperti biasa, kasus redam tanpa pernah benar-benar diselesaikan. Dan ya, ini bukan sekedar persoalan tamparan atau merokok, melainkan retaknya komunikasi 3 generasi, dari guru, orang tua, dan anak yang tak lagi bicara pada bahasa yang sama. Guru merasa sendirian menanggung beban moral hari ini. Dan orang tua pun kehilangan kendali dalam pola asuh, terutama di era digital. Hari ini, anak tumbuh di dunia digital, yang membuatnya cepat marah, cepat bereaksi, tapi sulit memahami. Kita harus tegas, merokok di sekolah adalah pelanggaran. Tetapi, kekerasan juga bukan jawaban. Kasus Cimarga hanyalah cermin bahwa revolusi mental yang dahulu dibangga-banggakan, diagung-agungkan, ternyata berhenti di spanduk dan slogan. Karena kalau setiap tamparan harus diselesaikan dengan polisi, maka pendidikan kita benar-benar sakit. Mereka sudah berdamai, tapi sistemnya belum. Sistemnya belum benar-benar sembuh. Pertanyaannya hari ini, mau nunggu emosi generasi ini meledak? Atau kita baru bergerak saat semuanya sudah berantakan? Mari kita berdebat, tapi pakai adab. Kita bahas kasus ini, mengenai kasus SMA Cimarga 1 dengan aspek-aspek yang akan kita bahas selanjutnya. Aspek yang pertama yaitu aspek hukum. Hukum di sekolah diatur dalam tata tertib sekolah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Permendikbud. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Sikdiknas, yang menjadi landasan tata tertib sekolah. Kepala sekolah dan guru itu berhak menegakkan tata tertib, termasuk pemberian saksi atas pelanggaran seperti merokok. Namun, penting memastikan saksi yang diberikan sesuai dengan batas kewajaran, tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun kekerasan fisik, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya Pasal 54 Ayat 1 dan Pasal 76C yang melarang kekerasan. Nah, karena gurunya melakukan kekerasan, itu kan diberikan keputusan bahwa gubernur memutuskan pemberhentian atau menonaktifkan sementara kepada kepala sekolah, di mana keputusan pemberhentian harus didasarkan pada hukum kepegawaian atau regulasi ASN yang jelas dan prosedur yang sah. Apakah pemberhentian itu akibat melanggar undang-undang atau peraturan yang berat atau karena tekanan massa? Jika hanya karena tekanan massa tanpa landasan hukum yang kuat, ini bisa menjadi presiden yang buruk terhadap perlindungan hukum bagi pendidik. Aksi mogok siswa, aksi tersebut berpotensi melanggar ketertiban dan disiplin sekolah. Secara hukum, siswa memiliki hak berpendapat, betul? Namun, melakukan mogok belajar dapat melanggar kewajiban belajar yang sudah diatur. Kritik utama perlu dicek apakah hukum yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pemberhentian terhadap kepala sekolah sudah sesuai dengan prosedur hukum dan regulasi pendidikan yang berlaku. Nah, kekuatan massa tidak boleh mengalahkan supremasi hukum dan tata kelola yang benar. Nah, aspek yang selanjutnya itu budaya disiplin sekolah atau solidaritas siswa. Kasus ini menunjukkan tarik ulur antara budaya disiplin yang hendak ditegakkan kepala sekolah, di mana di sekolah itu diadakan anti merokok, dan budaya solidaritas atau perlawanan siswa yang mogok massal mengindikasikan adanya ketidakpuasan sosial yang lebih besar terhadap aturan atau cara penegakan disiplin di sekolah tersebut. Pengaruh budaya merokok di masyarakat, apalagi di beberapa wilayah, itu tuh merokok tuh masih dianggap hal yang lumrah atau bahkan simbol kedewasaan. Nah, terlepas dari larangan di sekolah, kepala sekolah juga harus melawan arus budaya sosial yang permisif terhadap rokok, sehingga hukumannya bisa dianggap berlebihan. Cuma merokok. Padahal, budaya itu sangat berpengaruh terhadap siswa. Dan juga peran media sosial atau opini publik reaksi cepat, dan mogok massal ini bisa dipicu oleh sentimental atau viralitas di media sosial yang mempengaruhi opini publik siswa. Ini mencerminkan masyarakat yang semakin cepat reaktif dan mudah tergerak berdasarkan sentimen emosional daripada pertimbangan rasional. Kritik utama kegagalan sekolah dalam mengkomunikasikan dan menanamkan nilai disiplin secara persuasif, sehingga penegakan aturan dianggap ancaman alih-alih pembentukan karakter. Moralitas tindakan merokok ini, terutama bagi di bawah umur atau di lingkungan sekolah, melanggar etika kesehatan, dan ada pelajar yang harusnya menjaga diri dan lingkungan. Etika pemberian hukum kepada kepala sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik. Hukum yang diberikan harus bersifat edukatif, mendidik, bukan semata-mata pembalasan. Jika hukum melampaui batas, misal kekerasan verbal atau fisik, maka kepala sekolah melanggar etika profesinya. Adab siswa ini juga salah, mogok massal sebagai penolakan atas sanksi, menunjukkan minimnya adab terhadap penghormatan siswa dan otoritas
Dan proses pendidikan secara etika, penyelesaian masalah harusnya dilakukan melalui dialog maupun jalur musyawarah yang beradab, bukan intimidasi massa. Kritik utama moralitas ganda yang terjadi seperti siswa melanggar moral merokok tapi respon mereka juga melanggar etika adab. Keputusan pemberhentian yang didasari tekanan massa juga tidak etis karena mengabaikan niat baik guru, yaitu menegakkan kedisiplinan. Nah, kasus ini tuh mengindikasi gagalnya fungsi manajemen konflik di sekolah. Kepala sekolah mungkin sudah bertindak sesuai aturan, melarang, menegur, memberi satu dua peringatan, namun cara antisipasi respon siswa itu salah. Pemberhentian yang instan menunjukkan kurangnya profesionalisme dalam pembinaan dan perlindungan karir pendidik. Nah, baik teman-teman, kita telah membedah tuntas kasus Cimarga 1 dari semua yang kita bahas. Ada satu benang merah yang harus kita tarik di dunia pendidikan. Tidak boleh mentolerir kekerasan dalam bentuk apapun atas nama apapun. Kasus ini mengajarkan kita dua hal penting. Untuk tenaga pendidik, penegak disiplin adalah wajib, tapi harus dengan disiplin positif, di mana guru adalah dibugu dan ditiru. Emosi tidak boleh menjadi penentu metode pendidikan. Pembinaan karakter juga harus diutamakan di atas hukum fisik. Dan untuk siswa, solidaritas itu penting, tapi harus berada di jalur yang benar, tidak untuk demo-demo atau hal yang sebenarnya tidak benar. Dan merokok di lingkungan sekolah adalah pelanggaran. Jadi demo itu tidak di jalan yang benar. Hak anak untuk dilindungi dari kekerasan harus berjalan beriringan dengan kewajiban untuk menaati tata tertib. Dan tugas orang tua jangan hanya membela anaknya, tapi pastikan juga anaknya sudah di jalan yang benar atau yang salah. Tugas orang tua bukan hanya untuk membela, tetapi juga membimbing. Meskipun kasus ini berakhir damai melalui mediasi, kita juga harus memastikan bahwa perdamaian ini bukan hanya di atas kertas, tapi juga sebagai momentum untuk reformasi pola pengajaran dan pola pendisiplinan di sekolah-sekolah. Nah, jadi dari kasus ini juga kita menarik kesimpulan bahwa semuanya harus dilakukan dengan hukum yang mendasari, dengan adab yang mendasari, karena di mana adab itu lebih tinggi dari ilmu. Jadi kita harus beradab dulu baru berilmu. Di mana di sekolah juga diajari caranya beradab, caranya beretika, dan caranya berbuat baik. Maka dari itu kita harus berpikir lebih positif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada ke depannya. Sekian tanggapan dari saya dan beberapa pencerahan gitu untuk kasus di SMA Cimarga 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.